Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah bisa dipertemukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesehatan zahir maupun kesehatan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir yang kita pelajari yaitu Al-Imamul Ghazali mengisyaratkan kepada kita untuk membaca kitab ini supaya kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dipelajari, dibaca kitab ini, kemudian dilihat jika diri kita itu condong senang mengamalkan isi kitab, maka insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan memasuki lautan ilmu yang dibahas oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab ini. Setelah itu kata beliau, jika kita mempelajari kitab Bidayatul Hidayah ini, kemudian kita mendapati hati ternyata ketika dijelaskan tentang kitab Bidayatul Hidayah, hatinya itu musawwifan. Musawwif itu menunda. Diterangkan tentang tobat, diterangkan tentang fadilah, keutamaan amal, bahayanya maksiat misalnya. Dia mau mempraktekkan itu masih ragu. Mau diakhirkan, ojo saiki, jangan sekarang, belum siap saya. Saya mau tobat sekarang ini, takutnya nanti maksiat lagi, percuma tobatnya. Nah, padahal tidak seperti itu seharusnya. Jadi ketika mempelajari kitab Bidayatul Hidayah, ternyata dirinya itu mengakhir-akhirkan amal daripada isi kitab yang dia dengarkan. Musawwif, dia itu mengakhir-akhirkan, menunda-nunda. Wabil amal bimuqtadaha mumatil, sama juga mengamalkan isi kitab ini, dia mengatakan oh besok aja, nanti datang hari selanjutnya, oh nanti besok lagi, terus, sehingga tidak beramal sesuai dengan apa yang dia pelajari daripada kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah. Kalau ada orang model seperti ini menghadiri majelis ilmu, dijelaskan tentang kitab baik Bidayatul Hidayah atau yang lainnya, tapi tidak ada prakteknya, kesehariannya tetap yang sholatnya misalnya akhir-akhir, ya mari hadir pengajian, ya tetap sholatnya akhir-akhir. Yang maksiat setelah hadir pengajian bukan berhenti daripada maksiat, dia tetap maksiat. Belajar kitab, hadir majelis ilmu, baca kitab, tapi tidak ada perubahan, tidak ada amal. Fa'lam, maka ketahuilah, anna nafsaka, bahwa diri kamu itu al-ma'ilah ila talabil ilmi, yang sepertinya senang kepada ilmu, tapi tidak mau ngamalkan. Maka nafsu kamu ini adalah nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Semua manusia ini di dalam dirinya ada hawa nafsu. Hadir pengajian, tapi melaksanakan kewajiban itu tetap ya kayak kemarin-kemarin sebelum menghadiri pengajian. Ya saono-onoe, ya telat-telat. Maksiat tetap dijalankan padahal dia menghadiri majelis ilmu. Maka hawa nafsu yang ada pada diri kita
Ini adalah hawa nafsu yang mengajak kepada as-su' al-ammarah bisu' yang mengajak kepada keburukan. Wa qad intahadat 'asiyatan li rabbiha muti'atan lisyaitanil la'in. Nafsu yang seperti ini adalah nafsu yang bangkit untuk maksiat kepada Allah dan taat kepada setan. Kebalik ini. Seharusnya manusia itu taat kepada Allah, ya, tidak nurut dengan setan. Tapi kalau nafsunya itu mengajak kepada keburukan, maka dia ini taat dengan setan dan dia tidak mau taat, menentang kepada Allah. Nah, kalau hadir pengajian seperti ini, ya, tetap melanggar, tetap tidak perhatian dengan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setan-setan itu yudlika bihabli ghururih. Mereka menggunakan tali-tali tipuannya untuk mengikat kita. Jadi ada manusia-manusia yang diikat oleh tali oleh setan. Tinggal diarahkan aja, mau diarahkan kemana terserah setannya, nurut, taat dia. Wa yustadrijaka bimakidatihi ila ghabratil halak. Dan setan ini akan menggelincirkan kita menuju jurang kehancuran. Kalau ada orang taat sama setannya, nuruti hawa nafsunya, maka dia ini disetir sama setan, nanti pada akhirnya dia akan didorong kepada kehancurannya dia. Na'udzubillah min dzalik. Wa qasduhu, dan tujuannya setan, an yurawija 'alaika syarr, menginginkan tujuannya supaya kita melakukan sesuatu keburukan fi ma'radil khair, tapi bungkusnya, ya, bungkus luarnya itu seperti kebaikan, isinya keburukan. Kalau katanya orang-orang itu isine daging babi, plastike tulisannya daging sapi, gitu ya. Kalau setan mau menunjukkan aslinya, ya insya Allah yang tetap ikut ini berarti keterlaluan deh, kebabas ini. Tapi setan itu dengan kemampuannya menjerumuskan kita melakukan keburukan, tapi seakan-akan itu kebaikan. Dalamnya jelek, luarnya apik, bagus. Zahirnya seperti kita ini menghadiri majelis ilmu baik, tapi ternyata keluar dari majelis ilmu tetap kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibisiki sama setannya, "Tidak apa-apa, maksiat toh, yang penting hadir majelis." Ya, ngamalno ilmu di majelis itu nanti, ojo saiki, gampang. Yang penting hadir resik. Nah, ini daging babi, bungkusnya daging sapi. Ya, kalau setan mau melarang kita hadir majelis, mungkin banyak yang nentang. Tidak, dibiarkan sama setannya. Tidak apa-apa, hadir majelis. Tapi ojo diamalno. Ya, jangan amalkan apa yang disampaikan di majelis itu. Hatta yulhigaka bil akhsarin. Kalau kita terus menuruti bisikan-bisikan setan seperti ini, nanti kita akan ketemu dan kumpul bersama orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga di dalam Al-Qur'an dikatakan al-akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Nanti di akhirat itu ada orang-orang yang merugi, bil akhsarina a'mala. Dia pikir sudah punya amalan yang menguntungkan di akhirat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia dia termasuk orang yang tersesat. Wa hum yahsabun, dan dia mengira annahum yuhsinuna sun'ah, telah melakukan kebaikan di atas dunia.
sepertinya hanya menghadiri majelis ilmu itu sudah cukup menjamin dia menjadi orang yang selamat, ya, orang yang sudah melakukan kebaikan dan bakal selamat di akhirat. Ya, tidak sampai bukan seperti itu. Hadir majelis ini supaya mengamalkan isi daripada majelis ilmu. Jadi seakan-akan wis sing penting hadir majelis, ngamalno iku kok gampang wis. Terus seperti itu sampai datang kematiannya dia. La tobat, dia tidak tobat, dosanya tetap jalan. Kewajiban-kewajibannya diremehkan, tapi hadir majelis ini mengira sudah saya akan selamat. Ya tidak bisa seperti ini. Nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang rugi di akhirat, naudzubillah min dzalik. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitan. Ya, fadlal ilm. Kalau kita sudah diikat oleh setan, ya, kontrolnya ini setire wis dicekel sama setan, maka nanti Anda dibisiki sama setan. Hadir majelis ilmu itu fadilahnya, keutamaannya seperti ini. Wis akeh pahalamu. Wis tak apa-apa wis salat subuh jam 6:30. Yang penting hadir majelis. Karena fadilahnya hadir majelis itu melebihi salat sunnah 1000 rakaat. Tidak perlu mengamalkan, yang penting hadir tok wis. Dibisik-bisiki sama setannya tentang fadilah ilmu, hadir majelis ilmu. Wa darajatul ulama, dan derajatnya orang yang berilmu atau dekat dengan ulama-ulama. Ilmumu ini sudah tinggi, ente ini sudah hadir pengajiannya Kiai Fulan, ya, moco hikam, ente ini sudah makrifat kamu ini, saya. Ya, tidak perlu ngamalkan sudah, yang penting ilik sama Allah, tidak sholat tidak apa-apa misalnya. Ya, kamu ini sudah khatam sama Ustadz Fulan, wis. Kamu ini termasuk ulama sebenarnya, cuma banyak yang tidak tahu kamu itu ulama. Wah, dibisik-bisiki sama setannya supaya tertipu. Kalau sudah tertipu merasa aman. Oh, berarti saya ini termasuk orang pilihan Allah. Pilihan apa? Pilihan mlebu neraka. Merasa dirinya melakukan kebaikan, dan padahal semuanya itu dalam kerugian. Karena itu jangan sampai termasuk orang-orang yang tertipu. Hanya belajar kitab tapi tidak ngamalkan, hanya hadir majelis ilmu tapi tetap melanggar agama Allah. Ini orang yang tertipu. Wa ma warada fi minal akhbari wal azar. Terus dibisiki sama setan tentang hadisnya Nabi. Hebat setan ya, iso nggawa hadis barang. Dibisikkan ke telinga kita, hati kita, bahwa Anda ini telah melakukan kebaikan dengan mempelajari ilmu, hadir majelis ilmu. Tapi kalau mau mengamalkan ilmunya, dicegah sama setannya. Wa yulhika, dan dia akan melupakan kita daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man isdada ilman, barang siapa yang tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, tambah ngerti agomoe, walam yasdad hudan, tapi tidak tambah api, tidak tambah bagus amalnya, tetap koyok wingi, ngeremehkan itu tetap, maksiat tetap, tapi ilmunya tambah. Apa kata Nabi? Lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da, tidak menambah orang yang seperti ini kecuali tambah jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa cukup hadir majelis ilmu saja. Kalau tidak ada pengaruhnya dengan kehidupan kita tidak tambah baik, maka apa yang kita pelajari, tambahnya ilmu itu hanya menambah jauhnya kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari di samping kita menghadiri majelis ilmu, fadilahnya luar biasa. Alhamdulillah, ya, ditakdir sama Allah bisa hadir majelis ilmu. Tapi jangan lupa ada yang penting, yaitu mengamalkan isi daripada apa yang kita dengar dalam majelis ilmu. Kalau sudah seperti itu, ya insya Allah akan menambah dekatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menundukkan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya, mudah-mudahan nafsu kita ini mudah untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nafsu kita ini menjadi nafsu yang berat untuk melanggar ajaran Allah, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri menjadi tambahan ilmu bagi kita dan tambahan amal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.